Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas Anak Pelangi, biasa disebut KAPEL, bekerja sama dengan Ikatan Penulis Muslim Makassar dan Ikatan Penulis Satu Pena Sulawesi Selatan melaksanakan diskusi buku berjudul Puisi untuk Palestina, bertempat di Lorong Denjaking, Jalan Den Tatak 3, Kelurahan Parantambung, Kota Makassar pada Minggu 24 Maret 2024. Buku setebal 172 halaman berisi 83 puisi yang ditulis 38 penulis puisi yang dikurasi oleh Rusdin Tompo. Puisi-puisi yang termuat dalam buku ini bertema tentang situasi tanah Palestina seperti penderitaan rakyat jalur Gaza, pelanggaran hak asasi manusia, kehancuran bangunan, dan kebiadaban Zionis Israel. Ada 3 pembicara. Mereka adalah Sapruddin Muhtamar, seorang akademisi dan penyair. Kemudian Anil Hukmah, seorang akademisi dan penyair. Selanjutnya pembicara ketiga Andi Marlia, seorang kepala sekolah lanjutan pertama dan penyair. Sebagai moderator adalah Andi Ruhban, seorang akademisi dan penyair. Diskusi ini dihadiri sejumlah pemerhati sastra dan ibu-ibu dari komunitas Denjaking dan komunitas Rempong. Mereka diantaranya yang hadir seperti Muhammad Amir Jaya, Rusdin Tompo, Anwar Nasaruddin, Sahrir Patakaki, Rahman Rumadai, Sarip Liwang, Rusti Embas, Aron dan Awing, dan sejumlah pemerhati sastra lainnya. Diskusi diawali moderator Andi Ruhban meminta pembicara pertama Sapruddin Muhtamar menyampaikan pemikirannya tentang puisi-puisi yang termuat dalam buku ini. Pembicara pertama ini memulai dengan pendekatan ideologi sastra. Ideologi dalam sastra adalah sesuatu yang mutlak. Karya sastra tidak akan lahir tanpa ideologi dan sebagai elemen utama. Sebuah puisi bertema Palestina misalnya, bagaimana bisa lahir tanpa ada ideologi di dalamnya? Mari kita dengarkan bagaimana Sapruddin Muhtamar mendefinisikan apa itu ideologi dalam sastra berkaitan dengan situasi dan kondisi Palestina. Saya melihat dari kalimat itu ada semacam jejak ideologis. Maksud saya bahwa hampir bisa dipastikan menurut asumsi saya bahwa seluruh puisi itu karena dimotivasi untuk kepentingan membela Palestina, maka saya melihat ada jejak ideologis dalam puisi-puisi yang ada dalam. Sehingga boleh kita mengatakan bahwa hampir sebagian besar puisi itu boleh masuk dalam kategori sastra ideologis. Nah, ya kalau kita menyebut ideologi dalam sastra, saya kenapa harus masuk kata ideologi itu dalam yang saya amati dalam puisi-puisi itu? Karena kalau topik Palestina diangkat, orang tidak bisa lepas dari sejarah yang disebutkan tadi. Bahwa di situ pasca perjanjian tahun abad 19 awal itu deklarasi Balfour ya. Nah, disitulah awal juga mengapa Palestina mengalami relasi yang sangat tidak produktif, kontraproduktif dengan elemen lain yang kita sebut bangsa Israel di situ. Di bagian lain, Sapruddin Muhtamar mengatakan solidaritas atas jihad bangsa Palestina dari seluruh bangsa Muslim juga adalah refleksi dari jalan jihad itu sendiri, termasuk ketika para penulis yang menyumbangkan puisi-puisi mereka dalam buku puisi untuk Palestina, boleh disebut mereka sedang menempuh jalan jihad melalui sastra. Sedangkan pembicara kedua,
Anil Hukmah melihat bahwa buku puisi untuk Palestina dari pendekatan sosiologi sastra. Menurutnya, sumber ide-ide atau inspirasi banyak bertebaran di sekitar kehidupan manusia dan bisa diketahui bagaimana suasana batin yang sedang bergelora dalam hati masyarakat sekitar. Lebih jauh, Anil Hukmah mengatakan, saya mau juga adanya berkita tentang sosiologi sastra. Kalau tadi pengantar ideologi sastra, saya adalah sosiologi sastra. Karena sesungguhnya benih sastra itu ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada orang merasa bahwa tidak bisa menulis karena tidak ada ide, sesungguhnya ide-ide itu familiar dengan kehidupan kita sendiri. Ya, jadi tidak ada kata untuk tidak menulis. Yang dibutuhkan itu adalah keinginan, kepekaan, dan menggerakkan. Negara adidaya yang punya hak veto di PBB itu yang selalu memveto. Di negara yang ada di Eropa itu yang selalu memveto untuk tidak bisa terwujudnya kemerdekaan Palestina hingga saat ini. Dan itu memang secara ideologi mereka juga terikat ya mungkin ya, karena negara-negara Eropa itu kita tahu bahwa ideologinya tidak sama dengan negara Palestina dan Indonesia ya, seperti itu. Jadi terakhir mungkin energi kata itu sebagai energi, saya kira kita sepakat bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya pembingkaiannya adalah kata, narasi, teks ya. Jadi akal budi kita, rasa kita diikat oleh kata, narasi, sehingga ketika kita menulis itu adalah wakil diri kita. Kemana lagi kita mau mewakilkan diri kita kalau bukan pada kata-kata. nah, suasana batin masyarakat yang bergelora kemudian disalurkan melalui kata-kata yang selanjutnya dikabarkan melalui bahasa yang santun dan puitis, maka lahirlah puisi-puisi perjuangan. Kemudian pembicara ketiga adalah Andi Marlia. Ia mengatakan kalau pembicara pertama dan kedua menganalisa puisi-puisi yang termuat dalam buku puisi untuk Palestina dengan pendekatan ekstrinsik atau unsur luar yang membangun sebuah karya puisi, maka ia melihat dari unsur intrinsik atau unsur dalam yang membangun sebuah karya puisi. Oke, yang pertama itu ada unsur intrinsik yang biasa kita katakan adalah unsur batinnya. Itu di dalam tema buku ini hanya ada satu judul puisi yang tidak tersentuh dengan untuk Palestina, tetapi ada rasa kemanusiaan yang tertanam di dalamnya. Bapak Ibu yang sudah menulis puisi ini sudah membangun estetis puisinya dengan kekuatan dan daya magis pembaca, yaitu memberikan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Kemudian ada imaji atau yang membuat pembaca berimajinasi atau menghayal seakan apa yang ada di Palestina itu dapat mereka lihat dan dapat mereka rasakan bagaimana perasaan orang Palestina, bahkan bagaimana mendengar cerita-cerita orang-orang yang ada di Palestina yang terjajah saat ini. Ketika mereka menulis, ada pula yang dikatakan bahasa figuratif atau bahasa yang bermajas. Majas itu adalah gaya bahasa yang diungkap dalam sebuah puisi. Misalnya majas inilah yang akan digunakan oleh seorang penulis untuk memperindah puisinya. Kemudian dalam sebuah tulisan ini di para penulis di dalamnya memang betul-betul mengungkapkan ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada sindiran yang mereka lakukan. Menurut Andi Marlia, terlihat bagaimana para penulis mengungkapkan perasaan mereka terhadap Palestina dengan gaya bahasa berbeda dan sepuitik mungkin. Hasil diskusi buku puisi untuk Palestina telah memberi catatan bahwa mereka yang menulis dalam buku ini telah memberikan rasa mereka terhadap Palestina,
Mari kita mendengarkan kesimpulan yang disampaikan moderator. Insya Allah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Yang penting di dalam buku ini kita perlu renungkan bahwa di situ berkumpul segala rasa, ya, segala duka, segala tangis, ya, segala jiwa, semuanya berkumpul di dalam buku ini dalam rangka untuk menjadi bagian dari solidarity terhadap keberadaan Palestina. Demikian hasil diskusi buku puisi untuk Palestina. Semoga bermanfaat.